Shalom, selamat siang teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membacakan materi Bab 3 Ilmu Sosial Budaya Dasar. Bab 3 Manusia dan Peradaban. A. Pengertian. Peradaban adalah suatu bentuk masyarakat atau kelompok budaya yang kompleks, dicirikan oleh ketergantungannya pada pertanian, perdagangan jarak jauh, pemerintahan berbentuk negara, adanya spesialis pekerjaan, kependudukan, dan stratifikasi kelas. Pengertian peradaban diartikan juga sebagai perilaku normatif dalam konsep masyarakat. Konsep peradaban digunakan sebagai sinonim untuk superioritas kelompok budaya dan sering etnis tertentu. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap pengembangan kebudayaan. Dalam bahasa Inggris, istilah peradaban disebut civilization, yang berarti penyempurnaan pikiran, tata krama, atau rasa. Dalam bahasa Indonesia, kata peradaban berasal dari kata adab yang berarti akhlak atau kesopanan dan kehalusan budi pekerti. B. Hakikat manusia. Hakikat manusia adalah kebenaran atas diri manusia itu sendiri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hakikat manusia menurut pandangan umum ialah sebagai berikut. A. Dalam perspektif filsafat, disimpulkan bahwa manusia merupakan hewan yang berpikir karena memiliki nalar intelektual. Dengan nalar intelektual, manusia dapat berpikir, menganalisis, memperkirakan, menyimpulkan, membandingkan, dan sebagainya. 1. Hakikat manusia. 2. Wujud dan potensi manusia. 3. Dalam perspektif ekonomi. 4. Dalam perspektif sosiologi. 5. Dalam perspektif antropologis. Yang B. Dalam perspektif psikologi. Manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa. Jiwa merupakan hal yang esensial dari diri manusia. Pandangan lain hakikat manusia antara lain: 1. Makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya. 2. Individu yang memiliki sifat rasional dan bertanggung jawab. 3. Mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif. 4. Makhluk yang dalam proses menjadi berkembang. 5. Individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya. 6. Suatu keberadaan yang berpotensi yang perwujudannya merupakan ketak terdugaan. 7. Makhluk Tuhan yang berarti adalah makhluk yang mendukung kemungkinan baik dan jahat. 8. Individu yang sangat dipengaruhi lingkungan sosial. C. Peradaban perubahan sosial. 1. Pengertian dan cakupan perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Wilbert Moore memandang perubahan sosial sebagai perubahan struktur sosial, pola perilaku, dan interaksi sosial. Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam fungsi dan struktur dalam masyarakat. Perubahan sosial dikatakannya sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap perkembangan hubungan sosial tersebut. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat dianalisis dari dua segi, yakni yang A. Ke arah mana perubahan dalam masyarakat bergerak, direction of change, bahwa perubahan tersebut meninggalkan faktor yang diubah. B. Bagaimana bentuk dari perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat. D. Teori-teori mengenai pembangunan latar belakangan dan ketergantungan. Teori dependensi atau ketergantungan. Teori perubahan menurut Social Moore. 1. Evolusi rektilineal yang sederhana. 2. Evolusi melalui tahap-tahap. 3. Evolusi yang terjadi dalam tahap kelajuan yang tidak serasi. 4. Evolusi bercabang yang mewujudkan perubahan. 5. Evolusi menurut siklus tertentu. 6. Siklus yang tidak mempunyai kecenderungan. 7. Pertemuan logistik yang digambarkan oleh populasi. 8.
pertumbuhan logistik terbalik yang tergambar dan angka motivasi. 9. Pertumbuhan eksponensial yang tergambar memulai tanda. 10. Primitivisme. A. Penyebab perubahan. Perubahan sosial dipengaruhi dua faktor, yakni 1. Faktor intern, bertambahnya dan berkurangnya penduduk. Adanya penemuan baru yang meliputi berbagai proses, yaitu 1. Discovery, penemuan unsur kebudayaan baru. 2. Invention, pengembangan dari discovery. 3. Innovation, perubahan pembaruan. Konflik dalam masyarakat yang dimaksud adalah konflik antara individu dalam masyarakat, antar kelompok, dan lain-lain. Pemberontakan dalam tubuh manusia. 2. Faktor ekstern. Yang pertama, faktor alam yang ada di sekitar masyarakat yang berubah. Yang kedua, pengaruh kebudayaan lain. E. Peradaban Indonesia di tengah modernisasi dan global. 1. Modernisasi masyarakat Indonesia. A. Modernisasi di bidang teknologi dan ekonomi. Hal itu ditandai penerapan teknologi pertanian modern, yaitu 1. Penggantian penggunaan pupuk kandang menjadi pupuk urea. 2. Pemakaian bibit padi jenis unggul menjadi jenis lokal. 3. Pemakaian jenis traktor bibit padi jenis unggul menjadi jenis lokal. 4. Pemakaian traktor pengganti bajak. 5. Penerapan teknik irigasi baru. 6. Penggunaan mesin penggiling padi menggantikan timbul padi. Dan yang B, modernisasi di bidang sosial. Mencakup perubahan cara berpikir dan berperilaku yang lebih rasional, efisien, individu, dan pragmatis untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara sistematis. C. Modernisasi di bidang politik. Gejala modernisasi di bidang politik di Indonesia dapat dari munculnya birokrasi dan administrasi pemerintahan yang baru dan pembentukan lembaga politik yang modern. Modernisasi di bidang politik merupakan suatu sistem yang dijadikan kerangka untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan tujuan oleh masyarakat, merupakan kepentingan umum. D. Kebudayaan politik rasionalisasi. Kebudayaan politik adalah perubahan pandang tentang fungsi dan cara kerja politik, khususnya tentang sah atau tidaknya kekuasaan yang semakin lama bersifat rasional atau fungsional. E. Modernisasi di bidang agama dan kepercayaan merupakan bagian dari modernisasi masyarakat terhadap hidup dan kepercayaan mereka. Modernisasi masyarakat dalam pengertian umum, modernisasi budaya material adalah gejala kemajuan atau produk benda, seni budaya dari tradisi menjadi lebih modern. Sekian materi bab 3 Ilmu Sosial Budaya Dasar yang dapat saya bacakan. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.